pagi adik-adik. Berikut tata acara ibadah sekolah minggu. Masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Siapkan hati dan Alkitab ya adik-adik. Masuknya, biarlah. Walaupun kita masih tetap beribadah di rumah, tetapi kita harus tetap memakai pakaian yang rapi dan sopan, biar Tuhan Yesus senang. Puji Tuhan. Adik-adik, duduk yang baik dan tertib ya. Kita mau mulai sekolah minggu. Jangan lupa siapkan persembahan, lalu kasih ke orang tuanya adik-adik. Pada masuknya, biarlah. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan semangat. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Wah, kita ketemu lagi nih adik-adik di hari Minggu. Hari ini Abang masih tetap ditemani oleh Kakak Ovi, lalu ada Kakak Rani, dan ada Bang Andre. Oke, adik-adik sudah siap memuji nama Tuhan belum? Sudah siap kalau begitu. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, Kalau Kau Anak Tuhan. Ayo Bang. Tepuk tangannya mana? Oke. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan dan memangnya begitu. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan injak bumi. Kau anak Tuhan injak bumi. Kalau kau anak Tuhan dan memangnya begitu. Kalau kau anak Tuhan injak bumi. Kalau kau anak Tuhan sebut amin. Amin. Kalau kau anak Tuhan sebut amin. Amin. Kalau kau anak Tuhan dan memangnya begitu. Kalau kau anak Tuhan sebut amin. Puji Tuhan. Terima kasih adik-adik. Adik-adik kita mau mulai. Yuk semuanya diangkat ibu jarinya. Tinggi-tinggi. Sudah? Ayo Bang. Ibu jari dan telunjuk. Jari tengah yang panjang. Jari manis untuk cincin. Jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, Kau telah kumpulkan kami dalam ibadah sekolah minggu. Meskipun kami secara online Bapa, tapi kami sehati sepikir untuk mau memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya Kau hadir tengah-tengah kami. Kau usir roh-roh jahat yang hendak mengganggu pikiran kami Bapa. Bapa, biarlah ibadah ini Kau yang sertai. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau angkat satu pujian lagi nih. Gimana? Masih semangat enggak? Bagus kalau gitu. Yuk semuanya tetap berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Ku daki gunung yang tinggi. Tahu ya? Pakai gerakan ya adik-adik ya. Ayo Bang. Ku daki gunung yang tinggi.
di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Oke adik-adik, kita lanjutkan kita pembacaan dasar titah. Semuanya masih tetap berdiri ya. Kita mulai dari titah ke-7. Sudah siap? Oke, titah ke-7. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Jangan engkau mencuri. Oke adik-adik, masih tetap semangat memuji nama Tuhan ya. Kita mau angkat satu pujian nih, lagunya baru nih. Abang Andri mau ajarkan buat adik-adik. Semuanya ikuti gerakannya ya. Ayo bang. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sekali lagi param pam pam. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyikan. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Lagi.
Tuhan Yesus semuanya adik-adik. Oke, mantap. Oke, adik-adik tetap berdiri, kita mau bacakan pengakuan iman rasuli. Meskipun tadi sudah bernyanyi sampai ngos-ngosan, tetap kita mau membacakan pengakuan iman rasuli. Sudah siap? Yuk kita bacakan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, kita sudah melakukan pengakuan iman rasuli, lalu juga sudah berdoa, sudah bernyanyi juga. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita angkat satu pujian ya. Firman Tuhan ada di hatiku. Ayo Bang. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi kita nyanyikan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke. Shalom adik-adik sekolah minggu Hakai Dame. Selamat Advent untuk kita semua. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan Inang Bibelfro Nurhayati Boru Pasaribu yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Namun, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih buat berkat-Mu, buat nafas kehidupan, dan juga saat ini buat kesempatan untuk kami ingin mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap setia pada Tuhan. Ajari kami ya Bapa, dan saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kita akan baca firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 26 sampai ayat ke-38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu,
Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau ditanya adik-adik, siapa dari adik-adik yang sayang sama Tuhan? Pasti adik-adik yang di sana akan menjawab, saya Nang, saya sayang sama Tuhan. Nah, kalau sayang sama Tuhan, bagaimana coba sifatnya? Pasti kita katakan, itu sifatnya pasti baik, Inang. Rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, atau rajin ikut ibadah, rajin baca firman, yang pasti taat pada perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, salah satunya tadi taat pada perintah Tuhan. Kita belajar dari kisah Maria, Ibu Yesus. Nah, gimana ya ceritanya? Nah, di sini ketika malaikat Gabriel memberitahukan bahwa Maria akan mengandung bayi Yesus, maka Maria, tadi kita dengar, kita baca firman Tuhan, akhirnya dia dengan patuh dan percaya bahwa itu semua adalah perintah Allah atau kehendak Allah. Nah, dia patuh. Mengapa Maria patuh? Karena Maria adalah orang yang beriman, orang yang percaya pada Tuhan, orang yang taat pada Tuhan. Maria tidak marah, tidak membantah, atau mengatakan, tidak Tuhan, saya tidak mau, bukan seperti itu dia mengatakan. Yang pasti dia tidak marah, tidak membantah, tapi dengan sepenuh hati dia meyakini bahwa itu adalah perintah Tuhan yang harus ditaati, yang harus dituruti dan dilakukan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu mencontoh, meniru atau meneladani sikap atau sifat ketaatan daripada Maria kepada Allah. Maria percaya jika Tuhan yang berfirman, maka akan mendatangkan kebaikan. Jika Tuhan yang berfirman, maka akan mendatangkan kebaikan. Jadi adik-adik sekolah minggu, apa yang adik-adik sekolah minggu dengar ketika guru sekolah minggunya berkhotbah? Apa yang adik-adik sekolah minggu baca ketika sedang membaca firman Tuhan? Haruslah kita taati apa perintah Tuhan. Turuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Lakukan. Demikian juga adik-adik sekolah minggu yang mengatakan, aku sayang sama Tuhan. Harus juga taat, patuh, melakukan nasihat orang tua. Ingat tita kelima ya. Hormatilah orang tuamu supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu. Itu yang diminta. Supaya kita pasti berbahagia kan? Supaya kita panjang umur. Adik-adik sekolah minggu berarti apa yang perlu? Hormatilah orang tuamu. Kalau menghormati berarti kita taat, patuh pada perintah
nasihat orang tua kita. Demikian juga adik-adik sekolah minggu, semua orang tua pasti menginginkan anak-anaknya supaya anak-anak yang rajin belajar. Supaya apa rajin belajar? Ketika nanti selesai sekolah, tamat kuliah, boleh sukses, boleh bekerja sesuai apa yang dicita-citakannya, apa yang diinginkannya. Misalnya, adik-adik sekolah minggu bercita-cita, cita-cita saya ingin jadi guru Inang. Tapi dia malas belajar, bahkan tidak mau belajar. Bagaimana dia mau mengajar anak-anak didiknya nantinya, atau anak-anak sekolah nantinya? Nah, adik-adik sekolah minggu, jika orang tua menyuruh anak-anak atau guru belajar ya, kerjakan PR-nya, seperti itu. Nah, baik di guru sekolah minggu ataupun guru sekolah, harus orang tuanya juga harus dituruti, harus ditaati. Supaya apa? Ketika adik-adik mau belajar, pasti akan jadi anak yang pintar. Ketika sudah pintar nantinya, berharap akan jadi anak yang suksesnya. Akan jadi anak yang sukses nantinya ya. Nah, tema minggu kita untuk hari ini adalah Maria mau dipakai Tuhan. Maria mau dipakai Tuhan. Adik-adik sekolah minggu harus bisa jadi Maria pada zaman sekarang ini, yang mau dipakai Tuhan. Melalui bagaimana? Menolong sesamanya, mau menuruti nasihat orang tuanya, terlebih mau taat pada perintah Tuhan. Nah, jika orang tuanya tadi suruh belajar, pasti gunanya untuk jadi anak yang pintar. Misalnya orang tuanya paksa untuk makan, mau sarapan, jaga kesehatan, itu untungnya untuk siapa? Pasti untuk kita, supaya kita sehat. Jika kita sehat, pasti kita bebas melakukan apapun. Bisa bermain, bisa makan yang enak, bisa ikut jalan-jalan dan lain sebagainya jika kita sehat. Nah, jika orang tuanya paksa atau suruh kita makan yang makanan yang sehat, makan buah, minum banyak, nah harus dituruti. Itu untungnya untuk siapa? Untuk kita. Nah, juga di masa pandemi ini ya, pemerintah menyuruh kita untuk melakukan taat pada protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, pulang dari bermain disuruh cuci tangan supaya apa? Bersih. Ketika kita mau makan, apa yang kita masukkan dalam mulut kita boleh bersih. Dan kita juga sering kalau mau keluar rumah pakai masker. Di gereja saja juga dianjurkan pakai masker, di sekolah, di luar ya, dianjurkan. Dan juga menjaga jarak. Nah, di sekolah minggu untungnya untuk siapa? Untuk kita, supaya kita sehat. Nah, supaya apa yang diinginkan Tuhan untuk kita boleh terjadi, maka lakukanlah firman Tuhan. Supaya apa yang kita inginkan boleh terjadi, maka lakukanlah firman Tuhan. Oleh karena itu, lakukanlah, taatilah, teladanilah sifat Maria yang patuh dan taat, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang diberkati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekolah minggu sekalian. Tetap taat, hormat, dan juga patuh pada perintah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami boleh seperti Maria yang boleh dipakai Tuhan. Ajari kami ya Bapa di surga, anak-anak-Mu supaya taat, patuh, mau turut akan perintah-perintah orang tua kami, guru kami, terlebih perintah Tuhan, supaya kami beroleh berkat-berkat yang melimpah, yang kami
inginkan ya Bapa dalam kehidupan kami. Ajari kami anak-anak-Mu Bapa, supaya menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa di surga, kami serahkan hidup kami, anak-anak sekolah minggu, bahkan juga orang tua kami, guru-guru sekolah minggu, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Ayo Bang. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Adik-adik, kita nyanyikan lagi sekarang. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Dan marilah kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami, Engkaulah sumber segala berkat dan kasih karunia. Segala puji dan syukur bagimu, ya Tuhan, atas segala berkat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Dan sebagai rasa syukur kami, saat ini kami mempersembahkan seluruh hidup kami padamu. Juga sebagian dari berkat yang Engkau berikan, kini kami persembahkan ke hadapan-Mu. Terimalah ini ya Tuhan menjadi ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan berkatilah kami, agar kami dapat mempergunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar Roh-Mu yang kudus senantiasa membimbing dan menuntun kami, untuk mensyukuri segala berkat dan pemberian Tuhan, dan senantiasa hati kami terbuka untuk memberikan persembahan kepadamu, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Hidupilah firman Tuhan yang telah engkau dengarkan itu, dan terimalah berkat dari Tuhan kita.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom adik-adik sekolah minggu, bagaimana kabarnya? Pasti pada sehat kan? Kakak mempunyai beberapa info untuk sekolah minggu HKI Damai Bandung. Pertama, buat adik-adik yang membutuhkan nilai untuk keperluan sekolah, bisa langsung menghubungi Bang Sihol ke nomor yang ada di samping kakak ini. Kedua, adik-adik setiap minggunya kan ada hayat hafalan. Adik-adik bisa rekam ayat hafalannya dan kirim ke grup kelas masing-masing. Untuk ketiga, adik-adik bisa mengumpulkan persembahan dititipkan ke orang tua dan orang tua akan segera transfer ke gereja atau ke sintua sektor masing-masing. Ibadah sekolah minggu untuk minggu ini masih dilaksanakan secara online di channel YouTube HKI Damai jam 8 pagi. Di dalam surga, di tempat suci dan mulia, kalau